Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Menurut pemahaman saya kira hampir setiap orang di dunia ini ingin hidup bahagia. Jadi tidak ada orang yang ingin hidup menderita. Hampir semua orang ingin hidup bahagia. Termasuk saya juga ingin hidup bahagia. Walaupun seperti yang pernah saya saksikan, saya pernah menceritakan bahwa karena saya tidak mudah untuk berbahagia, saya mengalami kesetresan dan kemudian depresi, sehingga saya berdoa kepada Tuhan untuk saya tidak ingin hidup bahagia dan meminta kepada Tuhan agar hidup saya hidup susah, menderita, namun Tuhan menolong. Dan kemudian hidup saya menjadi menderita beneran. Saya benar-benar menderita bertahun-tahun hingga usia 57 tahun. Dan kemudian saya bertobat, memohon agar doa saya dibatalkan oleh Tuhan, dan kemudian saya bisa hidup bahagia. Lalu kemudian bagaimana cara untuk dapat hidup berbahagia? Apakah dengan kekayaan? Karena di dalam kekristenan, orang Kristen boleh kaya raya, boleh berjuang untuk menjadi kaya dan sukses. Seperti Abraham, itu figur yang kaya dan bisa dikategorikan sebagai orang yang berbahagia. Kemudian, apakah kebahagiaan bisa diperjuangkan dengan kekuasaan? Abraham selain kaya raya juga dianggap memiliki kekuasaan di daerahnya yang terpandang dan dihormati. Jadi selain kekayaan, ternyata Abraham juga memiliki kekuasaan dan dianggap sebagai orang yang berbahagia. Jadi kekayaan dan juga kekuasaan bisa membuat orang bahagia seperti Abraham. Kemudian, apakah kebahagiaan bisa diperoleh, diperjuangkan dengan kepopularitasan? Nampaknya juga bisa diperjuangkan dengan kepopularitasan, dengan populer, dengan hidup populer. Karena Abraham juga sebagai figur selain kaya raya, selain berkuasa, juga populer di daerah Abraham, di wilayahnya Abraham ketika itu. Jadi Abraham sebagai contoh orang yang kaya raya, orang yang punya kuasa, orang yang populer dan bahagia. Namun pada kenyataannya, seperti Bapak Ibu ketahui, di berita-berita, apalagi sekarang ada online yang begitu cepat, ada medsos yang menunjukkan bahwa banyak orang kaya, ada yang bahagia, namun juga ada yang tidak bahagia. Ada orang yang berkuasa, yang berbahagia, namun ada juga orang yang berkuasa, namun tidak bahagia. Ada juga orang yang populer, yang berbahagia, namun juga ada orang yang populer, namun tidak bahagia. Ada orang kaya, berkuasa, dan populer yang berbahagia, seperti Abraham, namun ada juga orang yang kaya raya, berkuasa, dan populer, hidupnya tidak bahagia, hidupnya menderita, bahkan mengakhiri hidupnya. Lalu, mengapa tidak semua orang berbahagia? Karena cara pandang tentang kebahagiaan itu menurut sudut pandang kedagingan, menurut sudut pandang keduniawian. Apa saja
penghambat orang menjadi tidak bahagia? Yang pertama adalah budaya instan. Jadi semua orang termasuk saya ingin cepat bahagia, ingin tidak susah-susah kemudian bahagia. Padahal kebahagiaan itu adalah suatu proses yang memerlukan waktu. Kemudian yang kedua, mengapa orang Kristen tidak bahagia? Karena hidupnya menggunakan dua kaki. Jadi percaya kepada Tuhan, beribadah, namun juga menggunakan cara-cara menurut pemikiran sendiri atau menurut ukuran duniawi. Hidupnya menjadi suam-suam kuku. Tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, namun juga menggunakan akal pemikiran diri sendiri dan duniawi. Sehingga justru tidak membuat bahagia. Yang ketiga, banyak orang Kristen tidak bahagia karena mudah menyerah, tidak bersabar hati, baru setengah jalan kemudian menyerah, sehingga tidak memperoleh kebahagiaan yang sejati. Kemudian yang keempat, orang Kristen yang tidak bahagia, mereka hidup dalam kekristenan namun tidak mengubah karakternya. Jadi rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan, rajin pelayanan, menjadi tokoh gereja. Namun karakternya masih pendendam, masih marah, masih mudah tersinggung, dengki, iri, tidak bisa melihat kebaikan, keberhasilan orang lain. Sehingga hatinya menjadi tidak damai tentram, sehingga tidak bahagia. Lalu bagaimana kebahagiaan yang sejati di dalam kekristenan? Itu paling tidak ada dua contoh. Yang pertama adalah Ayub. Ayub sungguh-sungguh diproses dalam Tuhan, di dalam penderitaan yang luar biasa, sehingga kemudian Ayub dapat berbahagia karena tidak menyerah, karena hidupnya taat dan setia, tidak suam-suam kuku, namun totalitas. Kemudian Ayub juga bersabar. Hidup Ayub tidak instan, selalu taat dan setia kepada Tuhan. Dan kemudian ketika mengalami ujian, mengalami cobaan, Ayub tetap hidup dalam karakter Tuhan. Ayub tidak memiliki kedengkian, kebencian, kemarahan. Kemudian yang kedua adalah peristiwa Yusuf. Yusuf dimasukkan sumur oleh saudaranya, kemudian dijual sebagai budak, kemudian difitnah oleh istri Potifar, kemudian dipenjara. Melalui proses yang lama dengan penderitaan yang luar biasa. Namun Yusuf selalu taat dan setia kepada Tuhan. Prosesnya tidak instan, tetap bersabar dan tidak menyerah, dan hidupnya selalu di dalam karakter Tuhan. Yusuf juga seperti Ayub, hidupnya berusaha untuk menghindar karakter-karakter keduniawian, karakter-karakter yang mudah tersinggung, mudah marah, membenci, dengki, iri, dan sebagainya. Yusuf juga hidup dalam karakter Tuhan, karakter Roh Kudus, bukan karakter duniawi, karakter-karakter yang mudah marah, mudah membenci, dengki, iri, tidak suka melihat kebaikan orang lain, kelebihan orang lain, namun tetap hidup dalam jalan Tuhan. Hidup taat dan setia ketika mengalami penderitaan, tetap di dalam Tuhan. Sehingga Yusuf selalu berhasil
di dalam pekerjaannya karena dibimbing Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan berkenan mengizinkan Ayub dan Yusuf mengalami penderitaan untuk memproses Ayub dan Yusuf menjadi pribadi yang unggul. Ayub dan Yusuf dimurnikan sehingga pribadinya betul-betul kokoh kuat untuk dapat merasakan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan Kristiani. Jadi saudara-saudaraku, bahwa boleh-boleh saja orang Kristen menjadi kaya raya, menjadi berkuasa, menjadi popularitas. Tetapi kekayaan, kekuasaan, kepopularitasan bukan cara yang unggul. Karena ada orang kaya yang bahagia, namun ada orang kaya yang tidak bahagia. Ada orang yang berkuasa yang bahagia, namun ada juga orang yang berkuasa tidak bahagia. Ada orang yang populer yang bahagia, namun ada orang yang populer tidak bahagia. Orang-orang yang memiliki kebahagiaan yang sejati pada biasanya akan diproses terlebih dahulu oleh Tuhan, mengalami proses penderitaan untuk dimurnikan, diuji apakah sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Karena kebahagiaan yang sejati itu mahal harganya. Jadi kebahagiaan yang sejati itu bukan murahan. Kalau murah dan gampang, maka semua orang akan bahagia. Namun orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami kebahagiaan yang sejati biasanya juga pernah mengalami penderitaan. Jadi marilah kita dapat selalu bertahan, pantang menyerah, bersabar ketika diizinkan Tuhan di dalam proses, di saat kita dimurnikan, agar kita sungguh-sungguh mengalami kebahagiaan yang sejati dari Tuhan, mengalami damai sejahtera yang melebihi dari segala akal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.